Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai lembar kerja siswa eksperimen eh, antara lilin dan air. Di sini kami beranggotakan sebanyak 4 orang. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri, Dede Dalpanir Latifah dengan NIM 12120808026. Lalu yang kedua ada Fadfad Fadila Muzafara dengan NIM 12120800036. Lalu ada Siti Nurhaliza dengan NIM 12120801118. Lalu selanjutnya yaitu Sophia Regista dengan NIM 12120800121. Di mana eksperimen yang kita pilih yaitu antara lilin dan air mengenai hukum Boyle dan Gay-Lussac. Untuk yang pertama akan dibacakan oleh Sophia. Kepada Sophia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan bagian pertama yaitu ada kompetensi inti atau KI. Di sini ada KI 4 ya, karena ini merupakan KS eksperimen, di mana KI 4 ini mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kemudian yang B, ada kompetensi dasar atau KD dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, di sini KD-nya itu ada 4.6, yaitu menyajikan karya yang berkaitan dengan teori kinetik gas dan makna fisisnya. Kemudian untuk IPK-nya, di sini ada 4 poin. Yang pertama, melakukan pengamatan berdasarkan percobaan antara lilin dan air. Yang kedua, menganalisis hasil dari percobaan antara lilin dan air. 3, menjelaskan perubahan yang terjadi dari percobaan antara lilin dan air. Yang keempat, menyimpulkan hasil dari percobaan antara lilin dan air. Yang kemudian ada tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran ini diturunkan dari IPK. Yang pertama ini ada 4.6.1, di mana siswa dapat melakukan pengamatan melalui percobaan yang dilakukan dengan tepat. Kemudian 4.6.2, siswa dapat menganalisis hasil dari percobaan yang dilakukan dengan tepat. Kemudian 4.6.3, siswa dapat mengaitkan teori dan hasil percobaan yang dilakukan dengan tepat. Dan yang terakhir ada 4.6.4, di mana siswa dapat menyimpulkan hasil dari percobaan yang dilakukan dengan tepat. Mungkin yang saya sampaikan sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya ada tahap mengamati, di mana kita ini mengambil wacana dari fenomena jarum suntik, di mana jarum suntik ini menggunakan hukum fisika, yaitu hukum tekanan Pascal dan Boyle, di mana si jarum suntik ini ketika jarum suntik ini jadi konsep yang diterapkan pada jarum suntik ini memiliki bidang sentuh yang sangat kecil sehingga menghasilkan tekanan yang cukup besar untuk menembus kulit, di mana hal ini itu sesuai dengan hukum Boyle yang berbunyi bahwa apabila suhu dari suatu gas yang ada di sebuah ruangan tertutup dijaga konstan atau isotermal, maka tekanan gas tersebut akan berbanding terbalik dengan volumenya. Jadi, ketika kita menarik fluid ke atas speed akan menyebabkan volumenya itu meningkat, sedangkan tekanannya itu menurun, sehingga akan menghasilkan ruang hampa. Nah, ketika jarum suntiknya kosong, ruang hampa di dalam ruangan itu akan menghisap cairan melalui jarumnya. Begitu pula saat jarum suntik didorong, maka tekanan yang ada dalam ruang akan meningkat dan volume gasnya itu akan berkurang. Lalu selanjutnya ada tahap menanya. Jadi di mana siswa itu diberikan perintah untuk membuat pertanyaan yang relevan dengan fenomena yang telah disajikan. Contoh pertanyaannya yang pertama seperti jelaskan prinsip kerja dari jarum suntik. Lalu yang kedua ini mengapa volume menurun dan tekanan meningkat ketika jarum suntik didorong. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Liza. Kepada Liza dipersilahkan. Baik, terima kasih. Tahap selanjutnya yaitu mengumpulkan data, di mana siswa diperintahkan untuk melakukan suatu percobaan agar dapat menjawab pertanyaan. Nah, terdapat alat dan bahan
Yang pertama ada piring sebanyak 1 buah, kemudian ada gelas kaca 1 buah, kemudian korek api 1 buah, lilin 1 buah, dan terakhir pewarna makanan 1 buah. Kemudian terdapat prosedur percobaan. Yang pertama yaitu memasang lilin dalam piring atau mangkok yang berwarna putih, kemudian memberikan pewarna makanan pada air yang akan digunakan, kemudian mengocoknya. Selanjutnya, mengisi piring tersebut dengan air sampai sedikit bagian lilin terendam. Kemudian nyalakan lilin dengan korek api, lalu tutup lilin dengan gelas kaca yang ditangkupkan secara perlahan. Kemudian mengamati permukaan air yang terjadi dan juga mengamati nyala lilin yang berada di dalam gelas kaca. Dan jangan lupa untuk mencatat perubahan yang terjadi pada percobaan tersebut. Nah, selanjutnya akan ditampilkan sebuah video demonstrasi dari eksperimen yang sebelumnya saya jelaskan. Berikut videonya. Baik, selanjutnya ada tahap mengasosiasi yang akan dipresentasikan oleh Fadfad. Kepada Fadfad dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah tahap mengasosiasi. Pada bagian ini, kita diperintah untuk melakukan pengamatan dari percobaan polymer. Di antaranya ada beberapa perlakuan yang harus diamati. Yang pertama, memasang lilin pada permukaan piring atau gelas. Yang kedua, memberi pewarna makanan pada air. Yang ketiga, mengisi piring atau mangkuk dengan air. Yang keempat, menyalakan lilin dengan korek api. Dan yang kelima, menutupi lilin dengan gelas. Selanjutnya yaitu ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa. Di antaranya yang pertama, apa yang terjadi saat lilin ditutup menggunakan gelas? Kemudian yang kedua, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Kemudian coba dijelaskan. Yang ketiga, berikanlah simpulan dari hasil percobaan yang telah dilakukan oleh para siswa tersebut. Kemudian tahap selanjutnya yaitu mengomunikasikan.
pada tahap ini, siswa diharapkan dapat mendiskusikan hasil dari percobaan yang telah dilakukan bersama teman-temannya dengan mempresentasikannya di depan kelas. Selanjutnya yang bagian terakhir yaitu kunci jawaban. Pada bagian ini dapat dilihat jawaban-jawaban pada tahap asosiasi. Sekian, saya kembalikan ke Baik, terima kasih kepada Pak Fad. Mungkin presentasi dari kami dicukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.